Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTubers semuanya, welcome in my channel Neti Nur Afifah. Oke, langsung saja. Pernah gak sih sahabat YouTubers kalian menemukan dua hadis Rasulullah SAW yang sekilas tampak berbeda, bahkan seperti saling bertentangan? Lalu muncul pertanyaan, apakah mungkin hadis Rasulullah saling bertentangan? Nah, pertanyaan seperti ini sering muncul ketika seseorang mulai mempelajari ilmu hadis. Padahal para ulama sejak dahulu sudah memiliki metode ilmiah untuk menjelaskan persoalan tersebut. Metode itulah yang dikenal dengan ilmu mukhtalif al-hadis. Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Neti Nur Afifah. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menuntut ilmu, dan semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi amal jariah. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu cabang penting dalam ulum hadis, yaitu tadi apa? Tadi kan udah disampaikan tuh apa? Ilmu mukhtalif al-hadis. Apa itu teman-teman? Ilmu mukhtalif hadis pasti teman-teman udah tahu lah kan ya? Lebih tahu daripada saya. Jadi ilmu mukhtalif hadis itu secara bahasa adalah kata mukhtalif berarti sesuatu yang berbeda atau tampak yang bertentangan. Sedangkan menurut istilah ilmu mukhtalif al-hadis adalah ilmu yang bahas hadis-hadis sahih yang secara lahiriah terlihat bertentangan, kemudian dijelaskan cara berkompromi atau menguatkan atau menentukan mana yang lebih dahulu atau mana yang lebih datang kemudian gitu. Jadi sebenarnya bukan hadisnya yang bertentangan, melainkan pemahaman kita yang belum melihat seluruh konteks. Karena itu ilmu ini sangat penting agar kita tidak salah memahami sabda Rasulullah SAW. Mengapa ilmu ini penting? Kenapa mukhtalif hadis ini penting? Ada yang bisa jawab teman-teman? Ya, karena Rasulullah SAW tidak mungkin menyampaikan ajaran yang saling bertentangan dalam satu persoalan tanpa penjelasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82 yang artinya, sekiranya Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Para ulama memahami bahwa ajaran Islam yang bersumber dari wahyu selalu memiliki keselarasan. Begitu pula sunnah Rasulullah SAW. Apabila terdapat hadis yang tampak berbeda, ya, maka tugas ulama adalah mencari penjelasan ilmiahnya, bukan langsung menyatakan bahwa hadis tersebut saling bertentangan. Oh, tidak ya, apalagi para ulama alim, jadi lebih mengetahui gitu. Penyebab terjadinya mukhtalif hadis. Ada berapa sebab mengapa dua hadis terlihat berbeda? Sebab pertama adalah perbedaan situasi dan kondisi ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Kedua, perbedaan sasaran atau orang yang diajak berbicara. Ketiga, adanya hukum yang datang lebih akhir sehingga menggantikan hukum sebelumnya, atau yang dikenal dengan istilah nasakh. Keempat, perbedaan pemahaman terhadap lafaz hadis. Karena itu, memahami latar belakang hadis menjadi sangat penting. Metode penyesuaian mukhtalif al-hadis ini, para ulama memiliki beberapa langkah dalam menjelaskan hadis yang tampak bertentangan ya. Langkah pertamanya adalah al-jam'u wa taufiq. Nah, apakah teman tahu apakah itu jam'u wa taufiq? Ya, yaitu mengkompromikan kedua hadis sehingga keduanya tetap diamalkan. Ini adalah cara yang paling diutamakan. Jika tidak memungkinkan, langkah keduanya adalah tarjih, yaitu memilih hadis yang lebih kuat berdasarkan kualitas sanad, jumlah perawi atau faktor lainnya. Apabila diketahui bahwa salah satu hadis datang lebih akhir, maka digunakan metode nasakh, yaitu hadis yang datang kemudian menjadi penghapus hukum sebelumnya. Sedangkan apabila seluruh metode tersebut tidak dapat diterapkan, para ulama melakukan tawakuf, yaitu menunda penetapan hukum sampai ditemukan penjelasan yang lebih kuat. Contoh mukhtalif al-hadis. Nah, siapa teman-teman di sini yang mau bantu saya kasih contoh? Siapa?
Oke, langsung saja. Oke, jadi sebagai contoh itu terdapat hadis yang melarang minum sambil berdiri. Namun terdapat hadis loh yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Pernah dengar kan? Ya kan, yang Rasulullah minum air zam-zam itu sambil berdiri. Nah, apakah kedua hadis ini bertentangan? Para ulama menjelaskan, ya. Jadi para ulama itu telah menjelaskan bahwa keduanya dapat dikompromikan atau disandingkan. Larangan tersebut dipahami sebagai anjuran lebih utama minum sambil duduk, sedangkan perbuatan Rasulullah ketika minum sambil berdiri itu menunjukkan bahwa hal tersebut boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Jadi kan yang lebih baiknya tetap duduk ya teman-teman, kecuali lagi madarat kayak kita lagi tawaf, wukuf di Arafah, seperti itu. Dengan demikian, kedua hadis tetap dapat diamalkan tanpa harus saling menolak. Inilah contoh bagaimana ilmu mukhtalif al-hadis ini bekerja. Hubungan dengan asbab al-wurud. Dalam memahami hadis yang tampak bertentangan ini, para ulama juga memperhatikan asbab al-wurudnya, yaitu sebab atau latar belakang diucapkannya suatu hadis. Misalnya, Rasulullah SAW memberikan jawaban yang berbeda kepada dua orang yang berbeda karena keadaan mereka juga. Apabila latar belakang tersebut dipahami, maka perbedaan hadis menjadi jelas dan tidak lagi dianggap bertentangan. Oke teman-teman, oleh karena itu ya, ilmu mukhtalif al-hadis ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan asbab al-wurud ya, asbab al-wurud. Oke teman-teman, hikmah dari mempelajari mukhtalif al-hadis ini banyak sekali hikmahnya. Ya, diantaranya kita bisa memahami bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW ini saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Kedua, kita itu menjadi lebih berhati-hati dalam memahami dalil. Jadi tidak FOMO-FOMO, apalagi sekarang banyak kan asatizah atau ustadz-ustadz yang kayak terkenal, tapi kan kita tidak tahu gitu. Yang ketiga adalah kita semakin menghargai metode ilmiah yang dikembangkan para ulama hadis. Keempat, ilmu ini mengajarkan kita agar tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya karena membaca satu hadis tanpa melihat hadis lainnya. Jadi kesimpulan pada bab mukhtalif hadis ini, ilmu yang membahas hadis-hadis sahih yang tampak bertentangan, kemudian menjelaskan cara menyelesaikan melalui metode seperti al-jam'u wa taufiq atau tarjih atau nasakh atau maupun tawaquf. Dengan ilmu ini kita memahami bahwa tidak ada pertentangan hakiki dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang diperlukan adalah pemahaman yang benar terhadap konteks, sanad, serta latar belakang hadis. Semoga pembahasan hari ini membuat kita semakin mencintai ilmu hadis dan semakin yakin bahwa para ulama telah mewariskan metode yang sangat teliti dalam menjaga dan memahami sunnah Rasulullah SAW. Baiklah sahabat YouTuber, terima kasih karena dari pembuatan video pertama sampai terakhir ini para sahabat YouTuber senantiasa selalu menyemangati, mensupport dan selalu mendukung saya dan selalu menemani saya dalam keadaan membuat video ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari guru kita khususnya. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Gifari SHD MAG yang selama 1 semester ini, bahkan 2 semester ini mendidik kami, membimbing kami, memberikan ilmu kepada kami. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, diberikan umur yang panjang dan berkah, dan senantiasa selalu diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Begitupun nanti untuk kita sebagai mahasiswanya. Barakallahu fikum, undur maqala wala tandur manqala. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya dari awal video sampai setelah video ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan katsiran, khususnya kepada dosen Al-Ustadz Muhammad Gifari SHD MAG yang senantiasa selalu memberikan kesabaran dalam membimbing mahasiswa semuanya. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.